Halo pemirsa, selamat pagi. Breaking News kembali menemani pagi Anda bersama saya, Fadli Ramadana Mubarok, memberikan informasi faktual dan juga terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau. Salah satu pulaunya adalah Pulau Bali. Pulau Bali adalah pulau yang memiliki tradisi dan juga keindahan alam yang sangat indah dan juga unik. Untuk berita selengkapnya, kita bergabung dengan rekan saya, Caroline. Baik, terima kasih kepada Fadli. Bersama saya Caroline Tamunan akan menanyakan pendapat tentang Provinsi Bali yang terletak di Pulau Bali kepada penduduk dari Provinsi Bali. Sekarang saya akan menanyakan tentang lokasi Provinsi Bali kepada Ardelia. Baik, menurut kakak, apakah Provinsi Bali sudah strategis atau belum? Ya, karena secara geografis Pulau Bali terletak di antara dua pulau, yaitu Pulau Jawa di bagian barat dan Pulau Lombok di bagian timur. Dan secara spesifik, Pulau Bali terletak di titik koordinat 8,3 derajat. Saya ulangi. 8 derajat 3,40 sampai 8 derajat 50,48 lintang selatan dan terletak di bujur 114 derajat 25,53 sampai 115 derajat 42,40 bujur timur. Baik, kesimpulannya adalah lokasi Provinsi Bali sudah strategis karena sudah terletak di tengah-tengah Pulau Lombok dan Jawa. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang tari tradisional yang ada di Provinsi Bali, yaitu tari kecak. Di sini saya dengan baik, menurut kakak, apa itu tari kecak? Tari kecak menurut saya adalah simbol perjuangan kebaikan dharma melawan kejahatan adharma. Pesan moralnya adalah kekuatan Tuhan akan selalu menang. Terus ritual api bukan cuma tontonan di akhir, itu sebenarnya lambang penyucian diri supaya kita bersih secara batin. Tari kecak biasanya dipentaskan pada waktunya sekitaran jam 6 sore. Pemilihan waktu tersebut bukan hanya supaya pemandangannya bagus, tapi untuk menambah suasana lebih dramatis dan sakral saat matahari terbenam. Baik, kesimpulan dari tari kecak adalah tari kecak itu menyimbolkan kebaikan yang mengisi roh jahat. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang hari suci di Provinsi Bali, yaitu Hari Nyepi. Di sini saya dengan baik, menurut kakak, Hari Nyepi itu apa ya? Nyepi adalah hari suci umat Hindu untuk merayakan tahun baru Saka yang jatuh pada hitungan Tilung Kesanga yang dirayakan dan perayaan total selama 24 jam untuk pengujian diri dengan alam semesta. Pada saat Nyepi juga umat Hindu menaati aturan catur berata penyepian atau amati tangan, yaitu amati dini, amati daya, amati minuman, dan amati lelakuan. Baik, kesimpulan dari Hari Nyepi adalah Hari Nyepi itu untuk menyanyikan kita selama 24 jam untuk mensucikan diri dan alam semesta. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang salah satu tradisi di Provinsi Bali, yaitu ogoh-ogoh. Di sini saya bersama dengan Muhammad Subri Pratama. baik, menurut kakak, ogoh-ogoh itu apa ya? Ogoh-ogoh adalah gerakan seni patung kebudayaan, hal yang mengabarkan buta, dibuat untuk diarak dan dibakar saat upacara menjelang Nyepi. Ogoh-ogoh dalam bahasa Bali adalah suatu yang digoyang-goyangkan. Tradisi diciptakan pada tahun 1983 barengan sama Hari Raya Nasional dan Hari Nyepi. Wujud ogoh-ogoh patung raksasa yang seram melambangkan unsur negatif, kejahatan, atau masalah sosial. Penggerakan ogoh-ogoh diarak desa pada malam hari sebelum saat jelang Nyepi. Saat di perempatan jalan, ogoh-ogoh diputar sebanyak 3 kali saat menjelang memanggil roh jahat. Di saat sudah diarak, ogoh-ogoh bakal disimbol memusnahkan roh jahat atau sifat buruk dan kebencian. Baik, kesimpulannya adalah tradisi di Provinsi Bali itu untuk mengusir energi jahat. Baik, yang terakhir saya akan menanyakan tentang mata pencaharian yang ada di Provinsi Bali. Di sini saya dengan Naila. Baik, menurut kakak, mata pencaharian di sini ada apa aja ya?
Menurut saya mata pencaharian penduduk lokal yang ada di sini itu yang pertama ada pariwisata, karena masyarakat yang ada di sini itu bekerja di hotel, restoran, dan pemandu wisata. Kedua ada pertanian, karena penduduk desa itu biasanya bertani seperti menanam padi, menanam sayuran, dan menanam buah-buahan. Yang ketiga itu ada perikanan. Masyarakat pesisir itu biasanya bekerja sebagai nelayan. Yang keempat itu ada kerajinan dan seni. Hanya penduduk di sini itu ada yang membuka usaha seperti buka toko, warung, atau usaha jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk lokal. Baik, kesimpulannya adalah mata pencaharian di sini tidak jauh-jauh dari sektor pertanian. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di pagi ini. Saksikan Breaking News jam 8 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya, Fadli Ramadhan Mubarak, wakilkan seluruh tim yang bekerja sama. Sampai jumpa, terima kasih.